Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan untuk kita. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan sunnah yang sahih. Dan kita pada kesempatan kali ini akan masuk pada pertanyaan yang pertama dalam kitab ini, yaitu pada halaman yang ke-10 kalau dalam kitab antum. Kalau bahasa Arabnya halaman ke-4. Tentang pertanyaan yang pertama, yaitu tentang haqqullah 'alal ibad. Tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Pertanyaan yang pertama, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau mengatakan, limadza khalaqana Allah? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ini pertanyaan yang pertama dalam kitab ini, yaitu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka setiap mukmin, setiap muslim, dia harus mengetahui dan tidak salah untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ini adalah diantara pertanyaan yang mendasar, ya, yang wajib untuk kita mengetahuinya. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita akan salah jalannya. Maka beliau menjawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratidz Dzariyat. Dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Syekh Muhammad bin Ismail At-Tamimi rahimahullah, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan liya'budun yaitu liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Maka inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Maka ini harus kita yakini bahwasanya
tujuan pokok kita diciptakan ke muka bumi ini untuk merealisasikan tujuan ini, yaitu agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Meskipun mungkin di dunia ini terkadang kita bekerja, terkadang kita juga butuh makan, kita butuh istirahat, butuh tidur, butuh istri, butuh kepada anak, dan kebutuhan-kebutuhan dunia yang lainnya. Tetapi ini adalah sesuatu yang menguatkan kita untuk mempersiapkan apa sebenarnya tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dan orang-orang kafir Quraisy di masa silam, mereka tidak beriman bahwasanya mereka ketika wafat maka mereka akan dihisab, mereka akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira kalian diciptakan dengan main-main begitu saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu jawabannya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban? Maka jawabannya apa? Kita pasti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan kita diciptakan. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, agar mereka hanya taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita, ini tujuan pokok kita diciptakan. Kalau seandainya pun kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat-nikmat dunia yang lainnya, maka kita gunakan ini sebagai wasilah untuk merealisasikan apa tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Jadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba adalah hendaklah mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Maka ini pertanyaan yang pertama. Maka ini pertanyaan pertama dalam kitab ini. Jadi kalau seandainya kita ditanya oleh seseorang, siapapun yang bertanya kepada kita, ketika misalnya kita ditanya untuk apa kita diciptakan ke dunia ini, ke muka bumi ini, maka jawabannya tadi dua ya. Yang pertama untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Terus kita tanamkan kepada mereka bahwasanya kita diciptakan di dunia ini, wahai anakku, tujuannya adalah agar kita senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ajari anak-anak kita sejak dini itu tujuan dia hidup dunia ini untuk mencari uang. Ya kan? Untuk mencari gelar. Untuk mencari prestasi dan lain-lain sebagainya. Tujuan yang pertama kali yang terus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana anak kita ini meyakini dalam dirinya dia diciptakan untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya tidak jadi masalah ya, anak-anak kita ada cita-cita. Mungkin dia ingin jadi dokter, ingin jadi polisi dan cita-cita yang lainnya. Namun tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini, pokok penciptaan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ini ringkas saja ya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Mahiyal ibadah? Apakah yang dimaksud dengan ibadah?
Maka beliau menjawab, al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'al. Yang dimaksud dengan ibadah, kata beliau, adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dari ucapan-ucapan dan perbuatan. Kad du'ai was-salah wadz-dzabhi wa ghairiha. Seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, demikian juga menyembelih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi inilah yang dimaksud dengan ibadah. Ini menurut beliau ya, yang dimaksud dengan ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan. Tentunya ada definisi yang lebih sempurna dari ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para ulama banyak merujikan ini ya, definisi dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini tentang definisi dari ibadah, karena ini lebih mudah untuk kita pahami, ringkas dan padat, hampir mirip dengan ini. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ada tambahan sedikit. Ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal wal amal, dari ucapan-ucapan dan perbuatan. Al-batinah waz-zahirah, yang secara batin dan secara lahir. Ini lebih sempurna lagi ya, karena di sini dijelaskan amalan hati. Adapun kalau di kitab kita lihat tadi, ibadah itu hanya seputar apa? Sesuatu yang berkaitan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menambahkan apa? Yang zahir dan yang batin. Berarti berkaitan dengan ibadah hati. Maka secara ringkas ibadah itu terbagi menjadi 3 kan? Yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. Apa contohnya ibadah yang berkaitan dengan ucapan-ucapan? Zikir, apalagi takbir. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Meskipun sebenarnya ibadah zikir ini juga berkaitan dengan ibadah hati. Karena ketika seseorang hanya mengucapkan astagfirullah, tapi hatinya tidak mengimani ucapan yang dia ucapkan, maka ini kurang sempurna. Maka sebenarnya zikir itu masuk ke dalam ibadah hati dan ibadah lisan. Ya. Karena tidaklah sempurna zikir seseorang kecuali lisannya mengucapkan dan hatinya juga mengimani. Maka ini diantara ibadah yang berkaitan dengan ibadah lisan, zikir. Demikian juga ibadah yang berkaitan dengan perbuatan. Apa contohnya? Haji, salat, apa lagi? Puasa. Meskipun ini sebenarnya juga berkaitan dengan ibadah hati. Kalau orang salat tapi tak dia imani salat itu adalah perintah Allah, sama aja. Demikian juga ada ibadah yang bersumber dari hati. Seperti apa? Rasa tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan akan kembali kepada salah satu dari yang 3 ini. Ima ibadah yang kita lakukan berkaitan dengan ibadah lisan, atau mungkin bisa dua-duanya. Bisa ibadah lisan sekaligus juga ibadah hati. Atau dia ibadah yang berbentuk apa? Perbuatan. Atau dia ibadah yang berkaitan dengan hati. Jadi hati kita juga beribadah. Sebagaimana hati bisa bermaksiat, hati juga bisa beribadah. Apa di antara contoh maksiat hati? Berangan-angan atau berkeinginan terhadap sesuatu yang haram. Kemudian dia ingin-inginkan, dia bayang-bayangkan seorang wanita. Ini diantara maksiat hati kita. Maka jangan kita beranggapan maksiat itu hanya terlaksana dengan perbuatan-perbuatan aja.
Bahkan maksiat juga bisa terjadi dengan hati kita. Kita tak lihat hati, tapi hati bisa melakukan ibadah dan bisa juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama demikian juga dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan baiknya amalan zahir seseorang itu berpengaruh dengan baiknya amalan batin. Bisa dipahami ya? Jadi kalau amalan batin seseorang itu bagus, maka amalan zahirnya itu akan bagus. Tetapi belum tentu seseorang yang amalan secara zahirnya bagus, kita lihat sholatnya, oh, masya Allah kan. Demikian juga sedekahnya dan ibadah-ibadah yang zahir kita lihat dia melakukannya, tapi belum tentu secara batin itu baik. Tapi kalau seorang yang sudah batinnya baik, pasti amalan zahirnya juga ikut baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan ibadah. Maka itu semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, zikir, puasa, berjihad, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena ketika ibadah itu dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Tadi kan kita sudah jelaskan ya, ibadah itu banyak jenis-jenisnya, banyak macamnya. Dan ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua berkaitan dengan bab ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan dengan dia melakukan perkara-perkara yang aku wajibkan. Maka amal soleh yang kita lakukan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan wajib. Amalan wajib sebelum amalan sunnah. Maka seorang mukmin tidak boleh dia keliru. Kalau amalan sunnah dia semangat, tapi amalan wajib tidak. Salat tahajud masya Allah kuat, salat tahajudku kuat, tapi salat subuhnya terus terlambat jadinya karena dia salat tahajud. Maka orang yang seperti ini orang yang tertipu, ya kan? Kalau ditanya salat tahajud tadi malam, dia katakan iya 23 rakaat salat tahajud katanya. Tapi kita lihat pas salat subuh tak ada di masjid. Orang sudah salat berjamaah, dia masih tidur. Ini tertipu orang yang seperti ini. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan barang siapa yang lalai dari melakukan kewajiban karena dia sibuk melakukan perkara yang sunnah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Tetapi barang siapa yang lalai dari mengerjakan amalan sunnah karena sibuk melakukan amalan wajib, maka orang yang seperti ini diberikan udzur. Bisa nggak kita pahami kira-kira perkataan Ibnu Rajab ini? Barang siapa yang terlalaikan atau tersibukkan melakukan amalan sunnah karena dia sibuk melakukan amalan wajib, maka orang seperti ini dikasih udzur. Wajar dia tidak sempat melakukan yang sunnah karena dia sibuk melakukan yang wajib. Tidak tercela. Tetapi barang siapa yang lalai melakukan amalan wajib karena sibuk melakukan amalan sunnah, seperti yang kita contohkan tadi, orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Iya kan? Kalau amalan sunnah, bersedekah, ini macam segala macam, rajin baca Quran, rajin, tapi tak sholat 5 waktu. Seharusnya yang wajib dulu baru yang sunnah. Karena wajib hukumnya wajib, tidak boleh ditoleransi. Mau tak mau harus dilakukan. Maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh tertipu ya. Jangan tertipu. Maka yang pertama kali yang kita menjadi perhatian kita adalah amalan-amalan wajib. Baru amalan sunnah. Jangan terbalik. Ini kadang-kadang tipu daya syaitan ya kepada kita, dibuat kita semangat mengamalkan yang sunnah, yang wajib malas. Ada orang yang seperti ini. Kalau yang sunnah rajin, tapi kalau yang wajib asal-asalan aja. Ini orang yang tertipu karena yang wajib dulu baru yang sunnah. Tapi kalau bisa mantap dua-duanya, ini yang diharapkan ya, yang wajib mantap kemudian yang sunnah juga
Mantap. Maka inilah yang dimaksud dengan ibadah. Sederhana saja tadi ya makna ibadah itu segala sesuatu yang mencakup apa? Perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu ibadah. Sesuatu itu Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik dia berbentuk ucapan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Baik dia berupa perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan dan amalan hati, itulah ibadah. Tapi dengan syarat di sini apa? Sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Bagaimana caranya? Karena tadi kan dikatakan ibadah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dan yang zahir ataupun yang batin. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui itu sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah? Bagaimana caranya? Thayyib. Nah, intinya ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, pasti itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini cara yang pertama. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat. Pasti salat itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kaum muslimin. Maka ketika kita diperintahkan melakukan sesuatu, pasti itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Demikian juga kebalikannya, kalau kita dilarang melakukan sesuatu, berarti itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika sesuatu tersebut kita lakukan, maka orang yang melakukannya mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Oh, itu berarti ibadah. Maka ketika kita ingin melakukan ibadah, tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Kenapa kita tahu ini dicintai dan diridhai oleh Allah? Karena ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Gitu kan? Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka kita tidak tahu ini baik atau buruk, ini dicintai Allah atau tidak. Maka perlu juga terus kita belajar Al-Quran dan hadis, sehingga kita tahu mana yang dicintai Allah, mana yang ridhai Allah, mana yang tidak. Makanya ini diantara hikmahnya ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita seorang Rasul. Tidak sampai di situ saja, bahkan Allah juga turunkan kepada kita Al-Quran. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama tadi apa? Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Dalam Al-Quran ini dijelaskan kepada kita perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan yang mengandung keburukan. Kemudian tidak sebatas itu saja Allah turunkan kepada kita Alkitab. Lebih dari itu Allah utus kepada kita seorang Rasul yang menjelaskan kandungan Al-Quran itu. Iya kan? Kalau seandainya Allah hanya menurunkan Al-Quran, tak Allah utus Rasul kepada kita, mungkin agak sulit juga kita. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Tetapi di sisi lain Allah turunkan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Quran. Kemudian juga apa? Allah utus kepada kita seorang Rasul yang menjelaskan kandungan Al-Quran tersebut kepada kita. Karena tentunya yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kita sering sebutkan di antara cara menafsirkan Al-Quran itu ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi cara menafsirkan Al-Quran itu ada caranya ya. Tingkatan yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Sebagai contoh apa itu? Sering kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kemudian dijelaskan lagi, wa ma adraka mal qari'ah yauma takunun nasu, dan seterusnya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah? Maka dijelaskan oleh ayat berikutnya. Jelas begitu. Oh, Al-Qari'ah ini maknanya karena dijelaskan oleh ayat berikutnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran ditafsirkan dengan
Al-Quran. Kemudian yang kedua, apabila sebuah ayat tidak ada penafsirannya dari ayat yang lain, maka Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat. Maknanya salat 5 waktu. Was salatil wusta. Kemudian ditekankan lagi, dan salat al-wusta. Salat al-wusta apa? Rasulullah SAW katakan yang maksudnya salat al-wusta adalah salat asar. Gitu ya. Kemudian ada tingkatan yang ketiga. Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Jadi kita tidak dapatkan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Demikian juga Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah. Maka kita lihat bagaimana penafsiran para sahabat. Kemudian kalau juga tidak kita dapatkan Al-Quran ditafsirkan dengan sahabat, sudah generasi berikutnya, generasi tabi'in. Kalau seandainya tidak ada perkataan para ulama, perkataan para sahabat, baru Al-Quran ditafsirkan dengan secara bahasa. Dan banyak kekeliruan. Sebagian orang langsung menafsirkan Al-Quran secara bahasa, makanya menyimpang. Bisa dipahami ya? Padahal menafsirkan Al-Quran itu secara bahasa itu cara yang terakhir. Itu cara yang terakhir. Makanya kita lihat banyak orang-orang yang menyimpangkan ayat. Dia tafsirkan Al-Quran secara bahasa. Padahal masih ada penafsiran Rasulullah kan? Masih ada penafsiran sahabat. Kemudian dia tinggalkan, kemudian dia tafsirkan Al-Quran langsung secara bahasa. Makanya tersesat. Jadi di antara cara menafsirkan Al-Quran ya, yang pertama tadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kemudian Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat atau tabi'ut tabi'in dan generasi yang diakui ya. Kalau sebenarnya tidak ada, baru Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ada sebagian orang enggak baca Quran langsung menafsirkan sendiri. Ini yang keliru. Karena dia mungkin bisa bahasa Arab sedikit. Ya udah baca Al-Quran, dia baca sendiri, kemudian ditafsirkan sendiri. Udah tersesat sudah. Karena menafsirkan Al-Quran hanya modal bahasa Arab tak cukup. Tidak cukup. Dan tidak ada sesuatu yang samar di dalam Al-Quran. Semua sudah dijelaskan. Dijelaskan. Maka itu tadi ya, kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridai oleh Allah tentunya ketika ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang itu. Taib, inilah yang dimaksud dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kita jelaskan secara ringkas saja. Karena memang yang namanya ilmu inilah ilmu ya. Jadi kalau kita ditanya ibadah apa, hafal kita itu namanya ilmu. Itulah namanya ilmu ya. Jadi nggak panjang-panjang lebar sebenarnya. Sebenarnya ketika kita kajian tuh nggak semua yang diucapkan itu intinya ilmu yang kita pelajari. Tapi dia hanya singkat-singkat aja sebenarnya, dan itulah yang perlu kita hafal. Itulah yang perlu kita hafal. Dari tadi kita berbicara tentang ibadah ya. Di antara perkara yang penting kita hafal ini definisi dari ibadah. Oh, inilah ibadah. Sehingga kita ada gambaran, bisa menyampaikan kepada orang lain, bisa mengajarkan kepada anak. Kalau seandainya anak kita nanya, "Abi, apa yang dimaksud dengan ibadah?" Udah buka kitab nih. Ibadah itu gini. Jadi anak kita paham. Jadi itulah ilmu ya. Sesuatu yang kita hafal dan kita pahami, itu namanya ilmu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tadi kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita beribadah suka-suka kita aja? Kita buat aja gaya-gaya tersendiri? Kita mau sholat, kita buat aja gaya-gaya sendiri aja. Mau haji juga buat gaya-gaya sendiri. Mau baca Quran, mau zikir, buat gaya-gaya sendiri. Apakah seperti ini? Maka ini diantara poin yang penting ya untuk kita pahami. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena ketika seseorang tidak memahami ini, maka dia akan keliru. Maka dia akan salah. Maka timbullah ucapan-ucapan yang penting menurut saya ini baik. Iya kan? Menurut saya ini baik, saya lakukan. Karena dia tidak mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa dengan selera-selera kita, enggak. Dengan yang kita suka-suka, enggak. Kalau menurut saya takbir itu enggak kayak gitulah, kayak gini aja lebih enak katanya. Sesat sudah kita kalau udah kayak gini kan. Kalau semua orang diserahkan cara beribadah menurut dia masing-masing, udah sesat kita sudah. Karena enggak ada standarnya kan. Datang dia katakan kalau menurut saya lebih enak kayaknya sholat tuh gini aja lah. Kalau saya maunya sholat isya itu kurangnya aja lah rokaatnya karena subuh udah ngantuk kita. Buat aja lah 2. Subuh kita ganti jadi 4 karena subuh kita udah bangun tidur, udah kuat badan kita. Maka akan hancur ya, berantakan sudah. Maka beliau katakan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjawab kama amaranallah wa rasuluh. Jadi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi nggak bisa menurut kita, menurut selera kita. Kalau menurut kita ini cocok sama akal kita, oh ini boleh kita lakukan, enggak. Maka cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Berarti di sini taat ya, dalam perkara apapun harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan cara ibadah juga harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Udah masuk waktu belum ya? Bisa dipahami ya? Berarti cara kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, bukan yang diperintahkan oleh guru kita tapi tak ada dalilnya. Iya kan? Mungkin kita belajar sama seorang guru, kalian amalkanlah kayak gini biar rezeki kalian bertambah katanya. Tak ada dalilnya. Ini tak ibadah. Tadi dia suruh kita baca ini 20.000 kali capek juga kita ya. Baca 3 kul katanya 20.000 kali atau 1.000 kali, nanti insya Allah kalau yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya katanya. Yang sulit rezekinya jadi mudah rezekinya. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis menjelaskan ini, itu tidak bisa diamalkan. Demikian juga dalam sholat ya, berkaitan dengan takbir misalnya. Kalau menurut saya takbir itu enak aja, Allahu Akbar putar-putar dulu baru bar gitu ya. Allahu Akbar putar-putar dulu baru bar gitu kan. Itu kayaknya lebih enak kayak gitu, lebih biar ada inovasinya kata dia mungkin. Enggak bisa. Karena cara takbir itu sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita takbir. Enggak bisa diganggu gugat lagi caranya. Kalau dia bisa mau takbir kayak gini, enggak ada diajarkan takbir angkat tangan kayak gini. Takbir itu cuma 2 aja caranya kan, sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Dua-duanya boleh. Jadi kalau misalnya takbir sejajar dengan bahu ada dalilnya, diajarkan oleh Rasulullah. Atau sejajar dengan daun telinga ada dalilnya, bukan sejajar dengan lubang telinga. Kalau sejajar dengan lubang telinga tak ada dalilnya itu. Nah, sebagian orang kan dipaskan ininya kalau telinga kan, lubang telinga kan. Kalau ada dalilnya kita lakukan. Ini ibadah, nggak boleh kita buat-buat. Maka cara takbir itu hanya 2 ya, sejajar dengan bahu dengan sejajar dengan daun telinga. Meskipun memang sebagian ulama khilaf, sebagian mereka katakan daun telinga itu yang di atas, ada yang mengatakan di bawah. Kita ngambil yang di bawah aja lah. Kayaknya daun telinga adalah di bawah kan. Maka itu yang benar ketika mengangkat takbir, bukan ini kita dipaskan ke lubang telinga, itu tidak ada dalilnya ya. Sepakat kita ya. Jadi kalau kita tanya bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
Kalau kita beribadah tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, berarti kita buat-buat, ngarang-ngarang namanya. Iya kan? Allah dan Rasulnya tidak ajarkan seperti itu. Kita katakan ini kayaknya nggak apa-apa, kan baik aja ini. Tujuan kita baik. Kan yang kita baca juga zikir-zikir juga nya, kata dia. Nggak bisa. Kalau dalam beribadah ada nggak perintahnya? Kalau ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya baru kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW katakan dalam dalil berikutnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan amalan tersebut bukan termasuk ke dalam agama kami, maka dia tertolak. Bisa dipahami ya? Ada orang melakukan amal soleh, menurut dia amal soleh atau ketaatan, tapi ketaatan itu tidak ada dalam agama Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka dia tertolak. Paham nggak kita kira-kira nih? Misalnya kita mau buat sholat, cara-cara zikir sesuai kita, atau kita buat sholat, ayo kita buatlah sholat baru. Terlalu sedikit sholatnya, kita tambah aja lah katanya. Kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak diterima dari kita. Maka dalam melakukan ibadah, niat baik saja tidak cukup. Yang penting kan saya ibadah sama Allah. Tidak cukup. Bahkan ibadah tersebut harus dilihat pernah nggak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh yang mendasar saja ya, ini sering kita sampaikan tentang seseorang yang melakukan sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Suatu ketika Imam Sa'id bin Musayyib dia masuk ke dalam masjid dan mendapati ada orang yang sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Yang dimaksud dengan qobliyah subuh, setelah adzan kan ada sholat sunnah. Berapa sholat sunnahnya? 2 rakaat. Setelah adzan subuh kan, bahkan Rasulullah katakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian laki-laki ini dia sholat qobliyah subuhnya lebih dari 2 rakaat. Banyak rakaatnya, rukuknya dia panjangkan, sujudnya dia panjangkan. Maka ulama ini mengingkarinya. Maka dia katakan, wahai Abu Muhammad, apakah Allah mengadab saya? Padahal kan yang saya lakukan sholat. Lihat nih. Apakah Allah akan mengadabku padahal yang aku lakukan sholat? Maka ulama ini mengatakan, Sa'id bin Musayyib mengatakan, Allah tidak mengadabmu karena sholatmu, tetapi Allah mengadabmu karena sholatmu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bisa nggak kita paham kira-kira? Sholat baik ya, baik. Tapi kalau sholat yang kita lakukan tidak ada dalilnya, tak baik jadinya. Yang ada dalilnya, yang datang dari Rasulullah, qobliyah subuh itu 2 rakaat aja, nggak boleh lebih. Kalau mau lebih, sholat tahajud. Lebih dari 2 rakaat boleh. Sebelum masuk subuh kan, sebelum adzan. Hajarlah. Tapi kalau qobliyah subuh setelah adzan dikumandangkan ada sholat sunnah sebelum sholat subuh, ya 2 rakaat. Kemudian ini dia tambah, banyak dia buat. Kemudian ketika dia dilarang, diingatkan, dia katakan, kan yang aku lakukan sholat, nggak mungkin diadabkan, yang saya lakukan baik, sholat. Maka ulama ini mengatakan, enggak, engkau tidak diadab karena sholatmu, tetapi engkau diadab karena engkau menyelisihi sunnah. Paham kita ya? Jadi dalam beribadah ini enggak hanya sekedar menurut kami baik, kita kerjakan aja lah, enggak bisa. Enggak cukup, harus ada dalilnya. Habis ini udah betul nih. 6 menit lagi. 8 menit lagi ya. Ini contoh yang pertama. Bahwasanya ibadah itu tidak cukup dengan niat yang baik saja, harus ada tuntunannya kan? Kemudian contoh yang kedua, diriwayatkan dari Nafi'. Nafi' adalah budaknya Ibnu Umar. Suatu ketika ada orang yang bersin di hadapan Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anaknya Umar bin Khattab, seorang sahabat ya. Jadi nggak disangsikan lagi keilmuannya. Sahabat, dijamin masuk surga. Dan Ibnu Umar termasuk ulama ya, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang yang bersin di hadapan Ibnu Umar. Kemudian dia katakan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika laki-laki ini bersin, dia ucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Ibnu Umar mengingkari laki-laki ini. Saya juga sepakat dengan ucapan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maknanya tidak salah. Maknanya benar. Segala puji bagi Allah dan mudah-mudahan keselamatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara makna tak salah kan? Tetapi beliau mengatakan, tetapi Rasulullah tidak mengajarkan kita ketika kita bersin menambah doa itu tadi. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada tambahan wassalamu ala rasulillah. Paham kan kira-kira? Ucapan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah itu baik, enggak salah, maknanya benar. Tetapi penempatannya tak benar. Karena yang diajarkan kita ketika bersin cukup mengucapkan alhamdulillah. Kenapa bersalawat kepada Rasulullah? Kenapa ditambah dengan salawat kepada Rasulullah? Itu maksud beliau. Bukankah ini sederhana saja ikhwan? Sederhana kan? Tapi karena tidak sesuai penempatannya, langsung diingkari oleh Ibnu Umar. Lalu bagaimana kalau sebenarnya dia buat salat baru, puasa baru, apalagi cara bersedekah yang baru, dan ibadah-ibadah yang lainnya? Ini hanya bersin saja. Yang seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah, atau ada juga doa yang lain ya. Alhamdulillah ala kulli hal, itu bisa juga diucapkan. Alhamdulillah boleh, kemudian alhamdulillah ala kulli hal boleh, kemudian alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi sampai akhir boleh. Itu diantara doa ketika bersin. Yang paling pendek alhamdulillah. Tetapi laki-laki ini enggak ditambah dengan bersalawat kepada Rasulullah. Langsung diingkari oleh Ibnu Umar. Dan seperti inilah kita kiaskan kepada amalan-amalan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kalau dikatakan nggak usahlah, jangan dilarang-larang. Yang saya lakukan kan baik, niat saya pun baiknya nih, kata dia. Harus kita tanya, ini niat baik kita nih pernah nggak dicontohkan oleh Rasulullah? Ada nggak contoh niat baik kita ini dari Al-Quran, demikian juga dari hadis? Kalau tak ada, jangan lakukan. Kalau dilakukan tertolak soalnya kan? Kalau dilakukan tertolak. Karena ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah tersebut kita lakukan ikhlas karena Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekedar ikhlas saja tapi tak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tertolak. Atau dia ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tak ikhlas, tertolak juga. Kapan diterima? Ketika amalan tersebut kita lakukan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka yang bisa menentukan ini ibadah atau tidak hanya Allah dan Rasulnya. Yang lainnya nggak bisa. Bisa kita pahami ya? Kalau seandainya ada kiai, oke, kita lakukan kayak gini katanya, nggak bisa diterima kalau nggak ada dalilnya. Kita bayar zakatnya kayak gini aja lah caranya katanya. Kita sholat subuhnya kayak gini aja lah. Tapi ketika kita tanya ada nggak dalil dari Al-Quran dan hadis, tak ada katanya, tak boleh diikuti. Kalau kita ikuti berarti kita berdosa. Berarti kita sudah menambah-nambah amalan dalam agama Islam. Kita tidak usah menambah-nambah amalan ya. Amalan yang ada aja masih banyak yang tidak kita bisa, yang masih banyak yang belum bisa kita amalkan. Yang ada aja, yang jelas-jelas ada sunnahnya, yang diajarkan oleh Rasul masih banyak kita tinggalkan. Salat dua kita kadang-kadang masih bolong-bolong. Zikir pagi petang aja masih bolong-bolong. Kok nambah-nambah zikir baru? Kok nambah-nambah amalan-amalan baru? Yang jelas-jelas ada sunnahnya saja masih banyak yang kita tinggalkan. Kemudian kita datang dengan amalan-amalan baru dan sunnah-sunnah baru. Ini zalim kita ya. Maka yang berhak mengatakan ini ibadah atau tidak hanya Allah dan Rasulnya, hanya milik Allah. Adapun selain ini nggak boleh mengatakan ini ibadah, ini tidak, kecuali berdasarkan dalil. Makanya para ulama katakan bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah adalah tauqifiyah. Maknanya tauqifiyah adalah la yuthbat wa la yu'mal illa bidalilin minal Quran was sunnah. Ini kaidah yang sangat penting ya. Para ulama katakan ibadah itu adalah tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah adalah tidak bisa sesuatu itu ditetapkan, sesuatu itu dikatakan diamalkan
kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Paham kira-kira ya? Enggak boleh kita katakan ini ibadah, ini boleh kita kerjakan kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagian orang keliru kan, ketika dilarang dia katakan, ada enggak larangan ibadah ini? Ada enggak yang melarang yang seperti ini? Kalau berkaitan dengan agama, ibadah, bukan larangannya yang ditanya, perintahnya yang ditanya. Bisa nggak kira-kira pahami? Yang ditanya itu ada nggak dalilnya? Itu yang ditanya, bukan larangannya yang ditanya. Tapi dalilnya, karena secara hukum ibadah itu hukumnya adalah haram. Ibadah itu secara hukum adalah haram sampai ada dalil yang mengatakan itu boleh baru kita lakukan. Taib ya. Maka kalau kita ditanya bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Kalau tak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, siapapun dia orangnya, meskipun mungkin terkenal ya, ulama besar, di mana-mana terkenal. Kalau Ustadz Fulan, oh ya semua orang tahu. Tapi kalau dia mengajak kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Diajarkan kepada kita cara-cara gaya-gaya ibadah atau cara-cara melakukan ibadah, tapi caranya tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada dalilnya, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Taib. Sudah habis waktunya kan? Taib, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.